PSHT ini memang lagi berperkara dan semua perkaranya lagi sedang berproses. Terkait yayasan, khususnya yayasan, sekarang ini kita sedang berproses di perkara nomor 34 sudah sampai ke tingkat kasasi. Sengketa seluruh hak merek Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT Pusat Madiun akhirnya diputuskan. Melalui putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya nomor 8/PDT/SUS/HKI/merek/2019 yang digugat oleh M. Taufik dan dimenangkan oleh Isubiantoro SH serta kasasi nomor perkara 40/K/PDT/SBY/HKI 2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan menolak kasasi yang diajukan M. Taufik sehingga merek Persaudaraan Setia Hati Ternate merupakan milik Isubiantoro dan akhirnya merek tersebut tetap menjadi haknya Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT Pusat Madiun. Menurut Ketua Tim Lembaga Hukum PSHT Pusat Madiun Sukriyanto SHMH mengatakan bahwa hak paten yang merupakan hak eksklusif PSHT menjadi sengketa di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang tercatat dalam register perkara nomor 8 dan seterusnya, di mana Saudara Taufik selaku penggugat dalam gugatannya bertindak seolah-olah mewakili PSHT dan menggugat Saudara Isubiantoro dan kawan-kawan selaku pemegang hak merek PSHT dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Pusat PSHT telah diputus pada tingkat kasasi dan dalam putusannya dimenangkan oleh Isubiantoro dan kawan-kawan, ujar Sukriyanto Sabtu 6 Februari 2021. Lebih lanjut, Sukriyanto juga menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat PN Niaga Surabaya sebelumnya mengatakan bahwa saudara penggugat dalam hal ini telah terbukti dinonaktifkan dari Ketua Umum PSHT oleh Majelis Luhur. Terkait yayasan, khususnya yayasan sekarang ini sedang berproses di perkara nomor 34 dan saat ini sudah sampai tingkat kasasi. Kasus ini berangkat dari Pengadilan Negeri atau PN Madiun. Terang Sukriyanto saat ditemui di Padepokan PSHT Pusat Madiun, Sabtu 6 Februari 2021. Sukriyanto juga menyampaikan bahwa dari tim Lembaga Hukum PSHT Pusat Madiun juga telah mengajukan menggugat terkait pembatalan pencatatan pengesahan kepengurusan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan PSHT Pusat Madiun dalam hal ini Heri Wuryanto saat itu. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar dengan nomor perkara 25 di tahun 2021. Dijelaskan Sukriyanto, gugatan tersebut prosesnya sekarang sudah masuk pada tahap pemeriksaan persiapan. Selain itu, Sukriyanto juga menyampaikan tentang beredarnya informasi terkait ditetapkannya Heri Wuryanto telah menjadi tersangka dari pihak Lembaga Hukum PSHT Pusat Madiun mengatakan hingga saat ini belum menerima surat resmi dari pihak berwajib, khususnya dari Direskrimum Polda Jatim. Kami tegaskan bahwa Lembaga Hukum PSHT Pusat Madiun sampai saat ini belum menerima surat resmi dari pihak berwajib. Namun perlu kami tegaskan bahwa yayasan ini masih bersengketa. Ada Perma nomor 1 tahun 56 dan pasal 81 KUHP mengatakan kalau apabila ada perkara yang ada hubungan hukumnya, proses pidananya harus ditangguhkan dulu. Untuk itu mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan, pintanya. PSHT ini memang lagi berperkara dan semua perkaranya lagi sedang berproses. Terkait yayasan, khususnya yayasan, sekarang ini kita sedang berproses di perkara nomor 34 sudah sampai ke tingkat kasasi. Ya. Itu perkara yang berangkatnya dari Pengadilan Negeri Madiun, ya sekarang sudah di tingkat kasasi prosesnya. Yang kedua, kami dari tim Lembaga Hukum Persaudaraan Setia Hati Pusat Madiun juga telah mengajukan gugatan pembatalan pencatatan pengesahan kepengurusan yang dilakukan oleh Mas Wiono selaku Ketua Pembina Yayasan. Ya. Sudah mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar dengan nomor perkara 25
di tahun 2021. Dan sekarang prosesnya sudah masuk kepada tahap pemeriksaan persiapan. Terkait informasi, sekali lagi ini informasi ditetapkannya Mas Heru sebagai tersangka. Kami dari lembaga hukum hingga saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak yang berwajib, ya, khususnya di Reskrim Umum Polda Jatim. Jadi belum ada. Jadi kami belum tahu persis itu kan. Tapi dengan adanya putusan kasasi yang menolak gugatan dari penggugat tentang hak merek, saya menghimbau kepada saudara saya semuanya, warga Setrate, Pusat Madiun, agar tidak bertindak anarkis. Mari kita hormati proses hukum yang ada di negara kita ini. Yang negara kita ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, semuanya saya harapkan untuk bisa memahami dan menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing tetap kondusif, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Setrate ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin ada saudara kami yang melangkah di luar perintah ataupun di luar ketentuan organisasi. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang ada ini kepada lembaga hukum dan advokasi Setrate Pusat Madiun. Apapun hasilnya, itulah merupakan perjuangan di samping dari lembaga hukum, juga doa dari saudara-saudara saya sekalian di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar. Terkait adanya isu akan ada eksekusi pihak tertentu atas padepokan PSHT, Sukriyanto dan tim juga mendengar isu itu akan adanya eksekusi oleh oknum tertentu. Saya tegaskan bahwa tidak ada lembaga hukum manapun yang bisa melakukan eksekusi, karena eksekusi hanya bisa dilakukan oleh pengadilan. Itu berdasarkan yang sudah inkrah, dan sampai saat ini yang dipersoalkan baru terkait pengurus yayasan, belum sengketa kepemilikan aset. Jadi sekali lagi saya minta, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan, tegasnya. Sukriyanto juga menyampaikan bahwa saat ini ada pertemuan yang dihadiri oleh Lembaga Hukum PSHT Madiun dan Ketua Umum PSHT Madiun R. Murjoko HW yang meminta para warga PSHT agar tetap rukun. Mari kita syukuri kemenangan ini dengan tetap tenang dan tidak berlebihan, dan saya minta semua warga PSHT dimanapun berada agar tetap menjaga kondusivitas dan jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum, apalagi tidak lama lagi akan ada parapatan luhur agar semua kondusif, pintanya. Sejauh ini pihak M. Taufik selaku penggugat belum bisa dimintai tanggapannya atas persoalan ini. Setrate Pusat Madiun Jaya. Setrate Pusat Madiun Jaya. Los Karewel. Salam bersaudara. Setrate Jaya. Salam bersaudara. Setrate Jaya. Anang Sastro, JKTV Madiun melaporkan.